Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Indra Lesmana dari SMPN 2 Jelimpo. Hari ini saya akan melaksanakan tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baik, langsung saja saksikan videonya. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi, Pak. Ya, Bu. Jadi hari ini saya ada kegiatan, Bu, untuk supervisi kegiatan Ibu untuk pembelajaran. Jadi hari ini saya akan melakukan praobservasi ke kelas Ibu nanti. Tujuannya, Bu, saya ini agar Ibu lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran, lebih percaya diri dan lebih siap nantinya pada saat saya melakukan observasi, ya, Bu, ya. Baik, Bu, langsung saja mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebelum kita observasi, ya, Bu, ya, di kelas Ibu, ya. Yang pertama, Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai apa ini, Bu, kira-kira? Tujuan pembelajaran nanti untuk kegiatan pembelajaran berikutnya ini saya akan membuat peserta didik atau siswa ini dapat menyederhanakan bentuk aljabar dengan cara perkalian dan pembagian. Oke, Bu. Baik, berarti Ibu nanti maunya peserta itu dapat membuat ini, ya, Bu, ya, menyederhanakan, ya, Bu, ya. Untuk aljabar, ya, Bu, ya. Kemudian nanti pengembangan yang hendak dicapai ini apa, Bu, ya, kira-kira? Oke, baik, pengembangan yang ingin saya capai untuk kegiatan pembelajaran yaitu saya ingin siswa atau peserta didik ini lebih aktif lah ya dalam mengikuti proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Terus saya juga ingin mengembangkan kayak semacam konten gitulah. Jadi sama ini kan kita pakai konten yang menggunakan buku aja gitu kan belajarnya kan. Nanti untuk berikutnya saya ingin mencoba menggunakan kayak video pembelajaran gitu kan, biar anak-anak ini lebih senang dan lebih menarik lah dalam mengikuti pembelajaran matematika pas pelajaran saya nanti. Baik, Bu, berarti ini arah pengembangannya nanti agar siswa lebih aktif pada pembelajaran Ibu, ya, Bu, ya. Iya, betul. Berarti nanti bisa dilakukan dengan memperkaya kontennya dengan konten yang berbeda-beda, ya, Bu, ya, mungkin ya, dengan arahnya. Kemudian ada dilengkapi dengan video pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak lebih motivasi dalam pembelajaran, ya, Bu, ya. Iya, Baik, Bu. Nanti modelnya kira-kira apa, Bu, model pembelajaran? Oke, baik. Ini model pembelajaran yang akan saya gunakan ini adalah discovery learning. Discovery learning, ya, Bu, ya. Discovery learning. Nah, jadi kan itu kan ada sintak-sintaknya. Nanti akan saya tuangkan di dalam FPP. Nanti akan saya serahkan FPP semalam. Berarti nanti discovery learning di sini anak-anak akan belajar ini, ya, Bu, yang menemukan, ya, Bu, ya, menemukan cara untuk menyelesaikan suatu pembelajaran, ya, Bu, ya. Berarti nanti di mana Ibu nanti saya lihat pada saat observasi Ibu langkah-langkahnya seperti apa, nanti saya lihat di situ. Mudah-mudahan berjalan dengan baik, ya, Bu, ya, langkah-langkahnya. Amin. Kemudian Ibu di sini menggunakan strategi pembelajaran apa, ya, Bu? Nah, strateginya nanti saya akan ada ceramah. Nah, terus ada diskusi kelompok nanti ya. Diskusi juga kelompok. Nah, terus kan anak-anak nanti kan melihat video kan, pembelajaran, jadi ada kayak semacam tanya jawab juga gitu kan. Ya, semacam seperti itu lah. Baik, Bu. Berarti ada diferensiasi juga di sini, ya, Bu, ya. Ya, nanti yang konten tadi, ya, Bu, ya, yang Ibu bagikan KPD, ya, Bu, ya. Iya, betul. Berarti di sini Ibu nanti juga akan menggabungkan berbagai macam strategi, ada ceramah, ada kemudian diskusi kelompok, ya, presentasi, dan nanti juga dilengkapi dengan diferensiasi kontennya, di mana juga ada proses diferensiasi proses di situ kan untuk anak-anaknya, ya. Baik, Bu, mungkin itu dulu, Bu, dari saya untuk yang praobservasi. Mudah-mudahan nanti saya doakan pada saat proses observasinya Ibu berjalan lancar dalam menyampaikan materinya dan tercapai tujuan pembelajaran, ya, Bu, ya. Oke, baik, terima kasih, sehingga Pak. pembelajaran kita berpihak pada murid. Oke, baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Kita akan bertemu lagi di selanjutnya, Bu, ya, di observasi, ya, Bu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bu, saya akan lanjut untuk
Alvino, silakan mimpin doa. Alvino, silakan mimpin doa. Ulangi lagi. Iya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bahagia, semangat, luar biasa. SMP Negeri 2 Jelimpo. Pintar, inovatif, terampil, aman, dan nyaman. Oke, silakan duduk. Nah, baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Jeki. Alasannya apa? Oh, alpaka dia kini. Tidak ada keterangan ya? Siapa lagi? Tidak ada lagi? Oke. Nah, baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, lihat dulu kebersihan kelasnya, lihat bawah bangkunya, masih ada sampah atau tidak? Oke, jika ada, ya baik. Jika ada, tolong dipungut. Nah, baik. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian peserta didik ini dapat menyederhanakan bentuk aljabar dengan metode perkalian dan pembagian. Nah, jadi langkah-langkah pembelajaran nanti kita bekerja dalam kelompok seperti biasa. Kita bekerja dalam kelompok. Nanti kelompok dibagi 5. Nah, di situ kalian bisa diskusi kelompok. Nah, kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu kerjakan. Nah, jadi dalam diskusi nanti, setelah selesai diskusi, nanti kalian tiap kelompok presentasi ke depan. Nah, habis itu setelah presentasi, nanti ada tugas individu yang harus kalian kerjakan. Jadi ini tugas individu ya, untuk mengecek seberapa pemahaman kalian tentang materi penyederhanaan bentuk aljabar. Habis itu kita akan refleksi. Nah, refleksi, habis itu udah, ya, habis itu kalian balik ke bangku kalian masing-masing. Nah, oke, baik. Untuk hari ini kalian silakan duduk di kelompoknya kemarin. Masih ingat kelompoknya? Oke, silakan duduk kelompoknya. Ingat, bawa bukunya. Jadi untuk hari ini. Oke, silakan sambil sambil duduk berkelompok, saya akan memberikan arahan. Nah, oke, baik. Duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, kalian punya buku nih kan? Dibawa bukunya ya, dibawa. Oke, di sini, di sini. Oke, ditarik bangkunya. Oke. Nah, oke, ini sini siapa yang duduk sini? Ayo sini duduk. Nah, Ibu bawa kursi masing-masing ya. Kamu. Kok enggak bergerak? Ayolah, bergeraklah. Ayo cepat. Nah. Enggak boleh lah, kan baju temannya. Jahat kali, enggak boleh jahat. Ya, dekatkan bangkunya. Kamu apa? Dah, bawa bukunya ya. Bukunya dibawa. Dibawa bukunya. Nah, untuk di buku ini udah, oke, bisa. Baik, untuk di buku ini kalian bisa lihat halaman 65 itu tentang perkalian.
Jadi menyederhanakan bentuk aljabar yang kemarin udah kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Ini kita jadikan satu materinya yaitu perkalian dan pembagian. Lihat halaman 65 itu tentang perkalian. Dan untuk pembagian itu halaman 67. Nah, jadi yang suka baca, yang hobi membaca, silakan dibaca. Ada buku. Yang suka dengan video, suka melihat dan mendengar, ada videonya. Nah, kita lanjutkan ya. Sebelumnya Ibu nanya dulu, kemarin kita bahas menyederhanakan bentuk aljabar tentang apa? Ayo, sebelum perkalian dengan pembagian tentang apa operasinya kemarin? Penjumlahan dan penjumlahan dan pengurangan itu jangan dilupakan ya, karena materi ini saling berkaitan. Jangan dilupakan. Jadi materi itu akan saling berkaitan. Nah, oke, ini ada penjelasan dari video. Sebentar ya. Pengurangan bentuk aljabar. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bagian ketiga, yaitu tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Nah, disuruh siapkan alat tulis ya. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami cara mengalihkan bentuk aljabar, lalu memahami cara membagi bentuk aljabar. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Langsung aja ya guys. Jadi, kalau kita mau mengalihkan bentuk aljabar, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kalikan aja kayak biasa. Nah, yang kedua, kalau angka atau konstantanya dikali sama huruf atau variabel, maka penulisannya tinggal digabung aja. Nanti kalau ada tanda kurung, maka semua sukunya akan dikalikan secara distributif. Supaya kalian paham, kita langsung bahas dalam contoh di sebelah kanan ini ya. Tentukan hasil perkalian itu. Yang pertama ada 4 dikali A. Lihat di sini ada angka 4 kita kaliin sama huruf A. Cara penulisannya tinggal digabung aja kan. So ini sama dengan 4A. Udah gitu aja. Lanjut lagi yang bawahnya. 4A dikali 5. Nah, kalau ini berarti 4-nya dikali dulu sama 5. Kok cuma udah bisa gabung ke? Kemudian jangan lupa ada huruf A-nya. Coba gabung ke sini. Jawaban akhirnya adalah masalahnya kurang. Kamu tulis ya lah ya. Lanjut lagi, masih ngomongin perkalian bentuk aljabar. Tapi kali ini Tulis ya. tanda kurungnya. Tulis ya. Mirip dengan ini. 2 buka kurung X tambah 4 tutup kurung sama dengan titik. Nah, lihat catatannya guys, kalau ada tanda kurung, berarti kita hilangkan dulu tanda kurungnya dengan mengalihkan suku-sukunya secara distributif. Maksudnya distributif itu gimana? Jadi gini guys, si 2 ini wajib dikalikan ke semua yang ada di dalam tanda kurung. So, 2 kita kalikan dulu sama X, hasilnya kan 2X. Lalu 2 kita kalikan juga sama 4, jadinya 8 kan? So, jawaban soal ini adalah 2X ditambah 8. Oke, sampai ini dulu ya, satu-satu dulu ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Paham ya? Jadi kalau bentuknya ada dalam kurung seperti ini ada operasinya apa? Perkalian. Jadi ngalikannya satu-satu dulu. Yang pertama kalikan ke X dulu, jadi 2 kalikan X. Tulis hasilnya di sini. Ya, 2X. Setelah itu 2 di sini dikalikan dengan 4. Lihat positif atau negatif. Ini sangat mempengaruhi ya tanda ini ya. Kalau dia positif berarti hasilnya positif. Karena depannya juga positif. Jadi positif kali positif dia tetap positif. Oke, kita lanjutkan ya. Itu ya. Lanjut lagi yang bawah. 8 dikali min X.
Nah, kalau ini kurungnya beda sama soal yang atas tadi ya. Kalau yang atas tadi, di dalam kurungnya ada proses perhitungan, yaitu penjumlahan kan. Nah, kalau soal ini nggak ada proses perhitungan. Tanda kurungnya cuma untuk memisahkan tanda negatif yang ini aja. So, kalau soalnya kayak gini, langsung aja kaliin 8 dikali min X. Hasilnya kan berarti minus 8X. Gitu ya. Oke, baik. Untuk yang soal berikutnya. Nah, ini tanda kali ya. Jadi agak beda ya. Ini kali, ini X. Nah, jadi untuk aljabar ini kalian harus pandai-pandai melihat mana kali, mana X karena mirip tandanya ya. Nah, jadi ini 8 dikali negatif X. Jadi sama dengan, nah lihat di sini apa? Tanda apa? Negatif. Jadi positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Jadi positif 8 dikalikan dengan negatif X hasilnya negatif 8X. Nah, saya mau tanya lagi, koefisiennya berapa untuk mengingat pelajaran lalu? Koefisiennya berapa yang ini? Tahu koefisien? Iya, apa? Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. Nah, berapa koefisiennya di sini? Negatif 8. Variabelnya apa? X. Nah, kalau di sini saya ingatkan kembali lah. Nah, kalau ini koefisiennya berapa? Berapa? 2. Nah, variabelnya apa? Konstantanya 8. Nah, jadi konstanta ini tidak memiliki variabel. Jadi dia berdiri sendiri. Oke, baik. Lanjut ya. Berarti masih ingat ya. Next, sekarang kita bahas tentang cara membagi bentuk aljabar. Jadi kalau kita mau membagi bentuk aljabar, langkah-langkahnya adalah ya bagi seperti biasa. Lalu kalau ada angka dibagi dengan huruf atau sebaliknya, maka penulisannya tinggal digabung dalam bentuk pecahan. Dan kalau ada tanda kurung, maka semua suku dalam tanda kurung wajib dibagi secara distributif. Supaya kalian paham, kita langsung bahas dalam contoh di sebelah kanan ini. Tentukan hasil pembagian berikut. Yang pertama ada 4 dibagi A. Lihat di sini ada angka 4 dibagi sama huruf A. Cara penulisannya tinggal digabung aja dalam bentuk pecahan. So, ini sama dengan 4 per A. Udah, itu aja. Lanjut lagi yang bawahnya. 12A dibagi 3. Nah, kalau ini berarti 12-nya dibagi dulu sama 3, yaitu 4 kan. Kemudian jangan lupa ada huruf A-nya. So, jawaban akhir kita adalah 4A. Gitu ya. Semoga bisa Oke, baik. Ini ya bentuk sederhana pembagian ya. Jadi ini 4 dibagi A. Jadi cara penulisannya dalam bentuk aljabar itu 4 per A. Seperti ini ya, kayak model pecahan. Nah, terus ini ada 12A dibagi 3. Nah, ingat, ini ada koefisien dia ya. Berapa koefisiennya? 12. Nah, kita bagi dulu koefisiennya dengan nih angka 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Ingat di sini ada variabel. Apa variabelnya? Diikutkan. Jadi hasilnya 4. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya? Oke, masih muda ya. lanjut lagi. Masih ngomongin pembagian bentuk aljabar, tapi kali ini ada tanda kurungnya. Contohnya kayak gini. Buka kurung 2x tambah 6 tutup kurung dibagi 2 sama dengan titik. Nah, lihat di catatannya guys, kalau ada tanda kurung berarti kita hilangkan dulu tanda kurungnya dengan membagi suku-sukunya secara distributif. Maksudnya gimana? Jadi gini, setiap suku yang ada di kurung ini baik 2x sama 6, kedua-duanya wajib dibagi sama 2. Oke, kita tulis dalam bentuk pecahan dulu ya. Jadinya 2x tambah 6 per 2. Kemudian kita bagi deh satu-satu. 2x dibagi 2 berarti kan 1x. Lalu 6 dibagi 2 kan 3. So, jawaban soal ini adalah 1x ditambah 3. Oke, baik. Kita yang pertama dulu kita lihat ya. Nah, ini mode pembagian. Nah, ini di dalam kurung ada 2x tambah 6 dibagi 2. Jadi kita menjadikan seperti model pecahan. Jadi seperti ini ya, ada pernya ya.
Jadi 2X ditambah 6 bagi 2. Nah ini tidak bisa kita jumlahkan langsung karena dia beda. Yang ini ada dua suku. Suku pertama yaitu ada variabelnya yaitu 2X, variabelnya X. Ini adalah suku kedua yang terdiri dari 6 saja yang biasa disebut konstanta. Nah ini dia memiliki koefisien. Berapa koefisiennya? 2. Jadi ini kita bagi dulu. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Ingat variabelnya yaitu X. Diikutkan X. Jadi 1X. Nah ini ada tanda tambah, kita tulis kembali, terus 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah biasanya kalau koefisiennya 1, ini ditulis atau tidak? Tidak. Nah ini biasanya kalau bentuk aljabar nulisnya gimana? X ditambah 3. Jadi kalau koefisiennya 1 ini tidak ditulis. Tapi khusus untuk 1X biasanya hanya ditulis X aja ya. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah X tambah 3. Gitu ya. Lanjut lagi yang bawah. Buka kurung 8X kurang 3. Tutup kurung. Dibagi 2 sama dengan titik. Oke, kita tulis dalam bentuk pecahan dulu. Jadinya 8X kurang 3 per 2. Makasih ya. Kemudian kita cek 8X bisa kan dibagi 2? Bisa, hasilnya kan 4X. Tapi apakah 3 bisa dibagi 2? Enggak bisa kan? Nah, karena ada yang enggak bisa dibagi, maka ini sudah tidak bisa diproses lagi anak-anak. So, kita tetap tulis aja 8X kurang 3 per 2. Gitu ya. Nah, oke, baik untuk yang keduanya. Di sini dalam kurungnya ada 8X kurang 3 dibagi 2. Nah, kita ubah bentuknya menjadi bentuk per. Jadi 8X kurang 3 per 2. Nah, di sini kita lihat dulu. Di sini kan ada dua suku. Ini suku pertama, suku kedua. Kita lihat koefisiennya variabel X, yaitu angka 8. 8 bagi 2 berapa? 4. Variabelnya X. Nah, jadi 4X. Nah, di sini ada negatif 3. Ini tanda kurang ini jadi negatif ya. Negatif 3 bagi 2. Bisa enggak jadi bilangan bulat? Ya, dia tidak bisa jadi bilangan bulat, tapi bisanya jadi bilangan pecahan ya. Nah, jadi untuk model penyederhanaan, nah kita untuk kelas 7 cukup sampai di sini saja dia. Langsung aja tulis seperti ini. Tapi untuk tingkat lanjut masih bisa dikerjakan lebih sederhana lagi, masih bisa. Tapi untuk kelas 7 cukup sampai situ Semoga saja. bisa dipahami. Oke, kalau kalian sudah mulai paham proses perkalian dan pembagian bentuk aljabar tadi, sekarang kita naikin levelnya guys. Nah, Ibu mau nanya dulu, yang tadi ada enggak yang mau ditanyakan? Enggak bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa kita lanjut yang lebih kompleks lagi. Kita kerjakan yang kiri dulu ya. Ini ada bentuk perkalian pakai tanda kurung. Berarti 6 kali X dulu, jadinya 6X. Kemudian 6 kali minus 2, jadinya minus 12. Lanjut lagi, ini ada tanda kurang, ini jadi milik si 2 ya. So, minus 2 kali 3X, jadinya minus 6X. Kemudian, minus 2 kali minus 7. Ingat, min kali min, hasilnya positif kan? So, ini jadi positif 14. Lanjut lagi. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Kita step by step dulu ya, biar kalian lebih paham. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan? Ada nggak? Bisa ya cara mengoperasikannya ya? Jadi ada 6 di luar kurung. Nah, di dalamnya ada X kurang 2. Jadi ini kita kalikan dulu satu-satu. 6 dikalikan X. Hasilnya 6X. Ingat, di sini ada kurang 2. Nah, ini jadi negatif 2. Jadi 6 dikali negatif 2. Hasilnya negatif 12. Nah, di sini ada tanda kurang. Ini milik si 2 nih ya, tanda kurang nih ya. Jadi dia akan menjadi negatif 2. Nah, di sini ada 3X dikurang 7. Jadi di sini ini milik si 2 nih ya, angka yang negatif nih ya. Jadi negatif 2 dikalikan dengan 3 hasilnya negatif 6. Ingat variabelnya X, jadi negatif 6X. Di sini tanda negatif 7. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, negatif 2 dikalikan negatif 7 hasilnya positif 14. Nah, sampai sini ada mau tanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya mau nanya sebentar nih, sedikit ya.
Ini kita kan udah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Setelah ini diapakan lagi? Masih ada yang ingat pelajaran lalu? Ada yang ingat? Diapakan nih? Didekatkan. Variabel yang sama itu didekatkan atau dikelompokkan biar nampak. Ini variabel apa ini yang sama nih? Ya, ada X. 6X dengan negatif 6X. Nah, ini dikelompokkan. Habis itu konstanta dengan konstanta. Ingat ya, pelajaran kemarin masih ingat ya? Oke, bagus sekali. Kita lihat ini ada 6X dikurang 6X. 0 dong, ya kan? Berarti habis. So, tinggal minus 12 tambah 14. Ingat, utang 12 dibayar 14. Berarti masih ada kembalian 2 dong, ya kan? So, hasil akhirnya adalah 2. Oke, baik. Next, soal yang sebelah. Sebelum kita bahas soal selanjutnya, sampai sini ada yang mau tanyakan enggak tentang operasi yang tadi? Ini kan 6X dikurang 6X. Positif 6X dikurang dengan 6X, hasilnya apa? 6X, iya 0. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, negatif 12 ditambah 14 hasilnya positif 2. Jadi 0 ditambah 2 hasilnya iya 2. Jangan terkecoh ya. 0 ditambah 2 hasilnya 2. Nah, ini dia hasil akhir. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada ya, masih mudah ya. Oke, sekarang pembagian. 2 ini dikali sama 9A kurang 6, lalu dibagi sama 3. So, kita bisa tulis dalam bentuk pecahan jadi begini. Sekarang kita proses atasnya dulu aja ya. 2 kali 9A itu kan 18A. 2 kali minus 6 adalah minus 12. Jangan lupa ada pertiganya. Next, 1 kali 2A tetap 2A. 1 kali minus 10 tetap minus 10. Jangan lupa ada perduanya. Oke? Nah, baik, sampai sini dulu ya. Saya jelaskan lagi ya. Nah, di sini, di depan ini ada bentuk pecahan, yaitu 2/3. Di sini juga ada, yaitu negatif 1/2. Nah, ini artinya kalian harus mengalihkan terlebih dahulu, karena di sini ada kurung. Jadi proses yang awal, jadi sebelum ke pembagian, kalian harus mengalihkan dulu. Nah, ingat, di sini ada pembagian, maka letaknya harus di bawah, ada pernya. Jadi yang dikalikan adalah 2 dikalikan 9 dulu. Nah, jadi kita pisahkan dulu lebih mudahnya. Jadi angka 2 letakkan lagi di sini, tulis lagi. Ini 9A kurang 6 kita tulis kembali per 3. Ini untuk mempermudah. Ya, Bu, saya bisa langsung? Bisa. Kalau mau langsung juga bisa, tapi ini untuk mempermudah. Jadi ini tanda kurang. Nah, angka 1 di atas nih, jadi angka 1 ini dikalikan yang 2A kurang 10. Nah, per 2. Nah, baik. 2 dikalikan 9A hasilnya adalah 18A. Nah, di sini ada tanda kurang 6, kurang 6. Ini milik si 6 ya. Jadi negatif 6 dia ya. 2 dikalikan negatif 6 hasilnya negatif 12. Jangan lupa ada 3-nya per 3. Ini operasinya kurang, kita tulis kembali nih, sama. Nah, ini dikalikan 1 dikalikan 2A hasilnya tetap 2A. 1 dikalikan negatif 10 hasilnya tetap negatif 10 per 2. Nah, sampai sini ada mau tanyakan? Tidak ada. Saya mau nanya, ini bisa dibagi enggak? 18 bisa enggak dibagi 3? Bisa. 12 bisa nggak dibagi 3? Bisa. Kalau yang ini bisa nggak dibagi? Yang ini? Oke, kita lanjutkan. Kira-kira berapa ya hasilnya ya? Baru kita bagi satu-satu. 18A dibagi 3 hasilnya 6A. Minus 12 dibagi 3 hasilnya adalah minus 4. Next, 2A dibagi 2 hasilnya kan A. Tapi ketemu min di sini. So jadinya minus A. Minus 10 bagi 2 hasilnya kan minus 5.
Tapi karena ketemu min lagi, jadinya kan positif 5. Oke, proses terakhir. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Paham ya? Nah, tadi kan udah dijelaskan 18 bagi 3 hasilnya 6. Ingat variabelnya A, jadi 6A. Dikurang 12 bagi 3 yaitu hasilnya negatif 4. Ya, negatif 12 bagi 3 negatif 4. Nah, di sini 2 bagi 2 hasilnya 1. Ingat variabelnya A. Karena 1 tidak ditulis maka tinggal A. Ingat di sini ada tanda kurang. Jadi kurang A atau negatif A. Negatif 10 bagi 2, negatif 5. Ingat di depan sini ada tanda kurang atau negatif. Nah, jadi negatif ketemu negatif hasilnya positif. Di sini cara menyederhanakan tadi pakai diapakan tadi? Variabel. Ya, betul. Variabel yang sama itu didekatkan, habis itu dioperasikan. 6A dikurang A, hasilnya kan 5A. Minus 4 ditambah 5, hasilnya positif 1. So, jawaban akhir kita adalah 5A ditambah 1. Oke, baik. Gitu ya? Sampai sini ada mau tanyakan? Oke, enggak ada ya. Jadi sambil melihat, mendengarkan, kalian bisa sambilnya nyata. Nah, di buku juga ada. Kalau misalnya kurang referensi, di buku silakan dibaca ya tadi ya, halaman 65 dan 67. Nah, sekarang lihat LKPD kalian. Lihat LKPD-nya mana yang Ibu bagikan tadi. Nah, per kelompok udah ada ya. Nah, silakan kerjakan nomor 1 sampai nomor 6. Jadi kelompok saya tetapkan ya, ini kelompok 1, kerjakan nomor 1. Kelompok 2, nanti yang maju nomor 2. Kelompok 3, nanti maju nomor 3. 4. Nanti maju yang 4. 5. Nanti yang kerjakan, nanti majunya yang nomor 5 ya. Mana-mana. Oke, 6. Yang paling terakhir pembagian. Oke, ini. Tentang pembagian. Nah, silakan bekerja. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan. Nomor 2-nya jangan. Ya, nanti kamu kerjakan nih, majunya di depan ya. Oke. Ngerjakannya Mm-mm. nomor 2 aja. Oke, ya sip. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada? Bisa mengerti ya? Kelompok 3, ada yang mau tanyakan? Pembagian. Jadi caranya tadi apa? Gimana tadi? Nih ditulis angka 2 nih, ditulis kembali di sini kan. Caranya ini dikalikan satu-satu nih kan. Nah, ini kalikan ini, habis itu ini dikalikan yang belakangnya. Per 3 dikurang. Nah, ini mirip dengan contoh tadi kan. 1 kalikan yang ini, 1 kalikan ini lagi per 2. Nah, tinggal dilanjutkan. Mudah kan? Oke, baik. Ini tidak ada masalah? Bisa? Oke, yang ini yang nomor 3 nih. Ini kan? Nah, ini kan? Nah, yang ini ingat, ini ada tanda apa? Negatif. Jadi tanda negatif ini dioperasikan ya ke sini ya. Dioperasikan juga ke sini. Habis itu yang ini negatif ini milik 5 dioperasikan. Ini dikalikan sini, lalu ketemu hasil. Nah, setelah itu nanti diapakan? Variabel yang sama didekatkan, nanti habis itu dioperasikan. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, ini ada masalah nggak nih? Nomor 5, kemana nih? Belum, Bu. Oh, belum. Oh, Yang mana? Nih. Yang nomor 4 kan? 4 kan? Misalkan nih kan. 1/2 dibagi 3/4. Nah, ini caranya gimana untuk proses pembagian model pecahan ini? Ini tulis kembali kan? 1/2. Ini jadi apa? Kali. Yang ini diapakan? Balik. 4/3. Masih ingat kan? Nah.
Kalau dijelaskan kan tahu pemahaman kalian sampai mana. Oke, jelaskan dulu dong. Jelaskan dulu dong. Maju Kak, maju Kak. Baik, kami dari kelompok 1. Ya, yang lain dengarkan ya. Yang lain tolong dengarkan hasil penjelasan temannya. Oke, silakan. Hai. Halo. Kami dari kelompok 1. Ini menjelaskan soal. Oke, silakan jelaskan. Nah, teman-teman lihat ya. Negatif 2 dikalikan dengan X. Hasilnya negatif 8X. Negatif 2 dikalikan dengan positif 5. Hasilnya negatif 1. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 8X dikurang 1. Oke, baik teman-teman, ada punya pendapat lain? Oke, sama pendapatnya? Oke, berarti jawabannya memang negatif 8 dikurang 10. Oke, tepuk tangan dulu. Makasih ya. Bang Benar, belum dijelaskan Bang Benar. Siapkan dulu Bang Eri. Bang Eri udah satu maju ya. Kalau ada punya kamu sama-sama. Ya, silakan kelompok 2 jelaskan. Itu di situ jelaskannya, yang ada tulisannya, jadi biar teman-teman bisa. Ya. Oh ini. Nah, nomor 3 dulu. Sini nggak sini dong. Ah, ya teman-teman. Kita apa yang biasa. Ya, apalah itu tidak salah. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Hai. Ini dari kelompok 2. Nah, dilihat ya teman-teman ya, caranya ya. Nah, oke lanjut. Nah, yuk lanjut. Ya, jangan apa-apa. Jelaskan. Nah, 6 dikali dengan X, hasilnya 6X. Nah, lanjut. Terus 6 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya negatif. Oke, lanjut. Sebelahnya lagi. Udah, lagi. Negatif 2 dikalikan dengan 3X, hasilnya negatif
hasilnya I. Iya, bagus. Selanjutnya diungkapkan lagi yang memiliki variabel yang sama. Apa yang mana variabel sama? Gizi 6x dikurang dengan 6x. Berapa hasilnya? 6x dikurang dengan 6x. I. Hasilnya adalah 6x dikurang 6x hasilnya berapa? 0. 6x dikurang 6x berapa hasilnya teman-teman? 0. 6x dikurang dengan 6x. 0 hasilnya teman-teman. 0. Iya, betul. 0. Terus negatif 12 ditambah 14. Berapa hasilnya? 2. Jadi 0 ditambah 2 hasilnya 2. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Kita lanjut kelompok 4 dulu 11 nih. Jadi kelompok 3 silakan. Kelompok 4 jawab ya. Dilihat jawaban temannya, kalau misalnya ada pendapat yang berbeda, tolong diungkapkan. Oke, baik, untuk kelompok 3. Nah, oke, ya teman-teman, lihat dulu kelompok 3 mau presentasi nih. Selesai teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang menyaksikan hasil diskusi kami. Ya, nomor 3. Oke, silakan. Hah? Teman-teman perhatikan ya, kalau ada jawaban yang berbeda kalau kasih tahu. Negatif dikali kata, jadi negatif Oke, baik, yang lainnya negatif 5 dikali negatif 4 hasilnya negatif 20. Terus lanjut lagi hasilnya A ditambah 10 A sama dengan 9A. Ada perubahan, teman-teman lihat ada perubahan nggak yang dari atas ke bawah? Apa perubahannya? Ya, tanda negatifnya nggak ditulis, harusnya ditulis. Dia tidak ada perubahan. Nah, ini sama kan? Oke, lanjut. Negatif A ditambah 10A hasilnya 9A. 20 hasilnya negatif 12. Oke, baik. Jawaban teman-teman ada yang berbeda? Sama semuanya? Oke, sama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4. Langsung dulu ya. Jadi pembelajaran kita referensi dulu ya. Jadi pembelajaran yang kita lalui tadi materinya tentang apa? Oh iya, dengan agama, dengan operasi apa?
tujuan pembelajaran tentang perkalian dan pembagian. Apa lagi kalian lakukan? Apa lagi tadi? Diskusi kelompok. Diskusi kelompok apa lagi yang kalian lakukan? Ya, presentasi data, presentasi. Ya, jadi kita tarik kesimpulan bahwa untuk menyederhanakan bentuk perkalian ini ada berapa operasi yang bisa kita kerjakan? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini kita dikerjakan dengan operasi tersebut tadi. Tapi kita lihat dulu soalnya dan kita lihat dulu variabel. Jadi semuanya yang kalian kerjakan bukan hanya berkisar tentang variabel X, tapi variabel itu bisa dari apa? Huruf A, B, C sampai Z. Tidak seterusnya, dia ada batasnya. A, B sampai Z. Ya, Dino sama Dinda. Oke, Dino sama Dinda. Ya, masih lagi ngobrolnya. Nah, jadi ingat ya, variabel itu dari huruf A sampai huruf Z, tidak seterusnya. Kecuali angka, kalau angka tidak terbatas. Ya. Nah, terus pembelajaran selanjutnya kalian bisa lihat halaman 90 tentang persamaan linear bab 3. Nah, ini untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kalian bisa baca ya, atau kalian bisa searching di Google juga boleh. Kalian bisa datang ke perpustakaan, bisa dicari buku referensi boleh. Nah, Bu, saya suka nonton YouTube, Bu, silakan buka YouTube. Saya pada punya HP, manfaatkanlah HP itu untuk belajar. Atau rajin-rajin berkunjung ke perpustakaan juga boleh. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita ke persamaan di linear. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan lagi? Nah, ya, pertemuan berikutnya pelajaran apa? Persamaan linear. Jadi harus membaca di rumah. Ya, radio bahasa sini apa kan? Radio. Oke, baik. Kita siapkan dulu, siapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Eni hari ini? Alhamdulillah sehat Pak hari ini. Aduh, syukurlah Bu. Kalau Walaupun sehat, hujan gitu kan, ya. alhamdulillah masih sehat lah. Iya nih. Iya Bu. Jadi pada kesempatan hari ini kan Iya. kita kan sudah kemarin melakukan observasi ya Bu ya dalam serangkaian supervisi akademik. Kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian juga sudah pengamatan di dalam kelas, observasi, saya sudah melihat Ibu mengajar kan. Nah, jadi hari ini kita di pasca observasinya ya Bu ya, sesudah Ibu mengajar, ya, kita tindak lanjuti lagi untuk pasca observasinya. Iya. Baik Bu, langsung saja ya Bu ya, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu untuk silakan. pasca observasinya. Iya, silakan. Yang pertama ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin di kelas 7 Bu ya? Oke, perasaan saya sekarang nih saya lebih merasa agak lega gitu Lega ya, Bu, ya. Soalnya kan sebelumnya kan rasanya dak-dikduk gitu ya kan, sebelum Bapak Bu. melakukan itu kan ada rasa gimana gitu kan, ada debat-debat Iya. dikit lah gitu kan. Tapi setelah Bapak masuk dan sekarang saya merasa lega dan nyaman lah gitu Iya, perasaan Bu, ya. saya. Berarti pada saat saya observasi itu ini juga Bu ya ada rasa deg-degan Oh juga ya Bu iya, ya. tentu, Ya, udah pasti meskipun itu. dah sangat Udah biasa kan. mengajar ya Bu ya. Lagi beda ya Masih kalau ada rasa dilihatin gitu. sama temen gitu kan. Iya Bu. Kemudian yang selanjutnya Bu ya, saya minta Ibu ceritakan kembali tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, kemudian area pengembangannya juga Bu di pembelajaran tuh seperti apa gitu, Oke, Ibu. baik ya. Ya. Kemarin itu tujuan pembelajaran yang saya lakukan pada saat Bapak observasi
itu adalah menyederhanakan bentuk aljabar. Iya, Nah, Bu. menyederhanakan bentuk aljabarnya spesifiknya yaitu pada perkalian dan pembagian. Nah, jadi di sini area pengembangan yang ingin saya kembangkan pada saat kegiatan pembelajaran itu yang pertama itu adalah saya ingin mengembangkan media pembelajaran yang saya gunakan lah kemarin kan. Terus ingin juga memotivasi anak tuh supaya lebih senang lah belajar matematika gitu kan. Nah, jadi biasanya kan saya kan cuma pakai media buku aja tuh yang dibagikan sama siswa. Nah, terus kemarin itu saya pakailah yang model kayak audio, ada yang bisa dilihat dan bisa didengar juga kan, audio visual juga kan. Iya. Nah, itu saya ambilnya dari pembelajaran yang ada di YouTube gitu kan. Saya coba pakai itu kan. Nah, ternyata anak-anak kayaknya lebih senang melihat gambar yang agak menarik kalau saya perhatikan gitu kan. Jadi mereka agak lebih serius gitu kan. Cuma kalau misalnya kok video itu kecepatan ya kita stopkan dulu, nanti kita kasih beberapa kali penjelasan. Nah, terus untuk area yang motivasi gitu ya, saya cobalah ada beberapa ice breaking gitu kan, karena mereka tuh kan kayaknya kalau cuma itu aja kan mereka kayaknya bosan juga gitu kan, lelah juga pikirannya. Dia kasih ice breaking biar mereka termotivasi, atau kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang pemantik gitu kan biar mereka agak berpikir, oh iya ya seperti ini. Makanya pada saat diskusi itu ada juga pancingan-pancingan gitu kan biar mereka itu lebih semangat lah untuk belajar, lebih menarik gitu kan, suasana belajarnya itu lebih hidup gitu kan, tidak hanya diem gitu. Jadi kita pancing-pancing juga dengan beberapa pertanyaan supaya biar mereka tuh bisa berkolaborasi lah sama mereka, sama kita juga gitu kan, jadi bisa komunikasi dua arah yang baik lah gitu. Iya, Bu. Baik, Bu. Tadi saya tangkap sudah sangat baik ya, Bu ya, untuk yang area pengembangannya. Jadi biar pembelajarannya tidak monoton, lebih divariasikan lagi ya, Bu ya, pembelajarannya menggunakan media yang ada. Iya. Baik, Bu, selanjutnya dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tuh, Bu, apakah Ibu merasa pada saat observasi saya itu pembelajaran Ibu sudah tersampaikan dengan baik ke siswa? Oke, dari yang saya pantau lah dari awal sampai Iya. akhir gitu kan, saya merasa sudah Sudah tersampaikan ya, Bu ya. dengan baik lah semuanya. Jadi secara runtut saya usahakan sudah Sampai. ya, sudah sampai pada tahap terakhir gitu Iya, Bu. kan. Ya. Baik, Bu, kalau dari skala nilai nih, Bu ya, dari 1 sampai 10. Ya, tadi kan Ibu menceritakan atau menggambarkan bahwa pembelajarannya sudah sesuai, sudah tersampaikan ke siswa. Tapi kalau pakai skala nilai ini, Bu, saya boleh tahu, Bu, Ibu kasih rentang berapa ya, Bu, dari 1 sampai 10 kira-kira? Kira-kira ke 80-an gitulah. 8 ya, Bu ya? Iya. Yang ke 8. Oh, yang ke 8 ke 100, Iya, sorry, Bu. maaf. 8. Berarti sudah di angka 8 ya, Bu ya? Iya. Berarti itu sudah mendekati angka yang hampir baik tuh, Bu ya. Sudah baik itu, Bu, malahan. Iya. Angka 8. Kemudian dari yang sudah Ibu lakukan, apa yang kira-kira perlu ditingkatkan, Bu, dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Oke, baik. Saya merasa nih ya, saya perlu mengevaluasi diri saya nih ya, supaya saya lebih kreatif gitu ya. Jadi Kreatif. lebih kreatif menyediakan media-media pembelajaran supaya anak-anak lebih menarik gitu kan. Iya. Lebih semangat tuh lah untuk belajar mata pelajaran matematika nih ya. Jadi saya harus bisa membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Misalkan ya, awal mulanya kan pakai buku nih kan medianya kan, cuma hanya bacaan terus pakai video. Nanti suatu saat nanti saya akan coba pakai model yang kayak yang zaman-zaman sekarang tuh udah keren tuh, yang pakai sinyal-sinyal dikit-dikit tuh. Nah, kayak mode permainan gitulah. Kayak misalkan nih yang yang sudah mulai saya lirik-lirik nih ya, tapi belum saya coba. Ini kan baru ingin usaha mengembangkan kan, yaitu yang kayak box misteri. Misalnya kita ambil nomor 1 keluar soalnya apa. Itu kayaknya lebih menarik ya. Jadi anak-anak tuh terpancing. Oh, jadi saya tekan tombol 1, misal kotak 1 ada soalnya. Jadi anak-anak tetap terantang gitu kan. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, gitu. Nanti ke arahnya rencananya. Ini baru rencana ya, Baru Pak rencana ya. ya, Bu, ya. Ke arahnya ke situ untuk Iya. media pembelajarannya supaya anak-anak lebih
lebih kayaknya lebih asik gitulah, Lebih asik, suasananya iya, tidak iya, mati iya. gitu kan, lebih ya memperbaharui lah Perbarui. keadaan Buat suasana belajar. baru ya Bu ya. Suasana baru dan lebih termotivasi gitu lah Iya. anak-anak. Gitu lah rencana ya Pak ya. Rencananya. Apa yang akan saya kembangkan ke Iya. kemudian hari. Baik Bu, tadi dari rencananya kan sudah baik tuh Bu. Jadi ada pembelajaran yang seperti game ya Bu ya. Ya, semacam Berbasis game game, gitulah, jadi ya. anak-anak tuh kan lebih merasa lebih ringan dalam belajar, tidak terlalu dibebankan seperti kan mereka lebih senang bermain gitu kan. Nah, jadi tadi apakah strategi nanti yang diterapkan itu pada saat pembelajaran Ibu sama dilakukan juga seperti itu strateginya Bu pada saat Untuk nanti kemudian atau gimana? ya pada Ya. saat Ibu mengajar lagi Ya, nanti. ini rencananya iya. Jadi Iya. saya akan melakukan beberapa inovasi atau perbaikan lah Iya. gitu kan dalam apa namanya pembelajaran, proses pembelajaran. Ya. Ya. Oke Bu, selanjutnya ini Bu, tindak lanjut Ibu Bu, RTL-nya, rencana tindak lanjut Ibu setelah melakukan pembelajaran ini seperti apa nanti ke depannya lagi? Nah, saya akan buat rencana nih ya. Jadi sebelum kita masuk kelas, saya akan buat rencana pembelajaran. Nah, rencana-rencana ini kan saya akan memasukkan yang pembelajaran yang mengembangkan media. Jadi media pembelajaran itu akan saya kembangkan yang lebih menarik lagi. Jadi rencananya itu media pembelajarannya dikembangkan. Nah, terus metode misalnya sama ini metode yang saya pakai misalnya ceramah gitu kan. Iya. Nah, saya akan kembangkan juga untuk berikutnya. Jadi supaya lebih aktif nanti ada semacam diskusi. Jadi setiap pembelajaran kita akan anak-anak itu kita akan libatkan secara diskusi. Nah, nanti kelompoknya itu maksud saya kelompoknya itu tidak hanya itu kayak gitu. Jadi kita rolling gitu biar ada suasana baru. Itu rencana tindak lanjutnya seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi juga tidak lupa ya Bu ya. Oh, Mungkin iya, ya diterapkan juga kan di Ya, situ karena, ya. kita menggunakan berbagai media sih di Iya. situ kan. Oke Bu, ini yang terakhir ya Bu ya, pertanyaan saya. Dari keseluruhan proses ini Bu, pembelajaran yang sudah dilakukan mulai dari pra-observasi, kemudian observasi sampai sekarang kita di tahap pasca observasi. Kira-kira kesimpulan Ibu untuk pembelajaran Ibu tuh seperti apa Bu? Kesimpulan akhirnya gitu. Oke, baik, kesimpulannya Ya, kan. apakah sudah Jadi memuaskan pada- atau belum gitu, seperti itu. Ya, jadi setelah saya mengalami tahapan-tahapan dari pra-observasi, jadi pra-observasi kan kita diskusi bareng ya Iya. Pak ya. Terus kita juga telah melakukan observasi, jadi Bapak telah memantau kegiatan saya dalam pembelajaran dan setelah pra-observasi, nah jadi saya tuh merasa bahwa yang saya lakukan ini udah lumayan bagus lah, Bagus ya, Bu, ya. baik lah. Nah, tapi memang perlu sih ditingkatkan. Jadi ada hal-hal yang saya perlu evaluasi diri juga kan. Jadi Bapak juga banyak juga ngasih masukan-masukan Iya, Bu. kepada saya kan untuk memperbaiki agar proses pembelajaran ini berjalan lebih baik lagi gitu daripada sebelum-sebelumnya. Baik Bu, terima kasih tadi Ibu sudah menyimpulkan pembelajaran Ibu. Dari awal saya juga sudah melakukan observasi, saya lihat pembelajaran Ibu sudah menyenangkan, berdampak bagi murid, anak-anak itu sangat aktif ya Bu ya waktu itu. Apa yang Ibu sampaikan, kemudian Ibu tugaskan kepada anak-anak itu sudah dilaksanakan anak dengan baik dan aktif di kelas. Semoga kedepannya nanti pembelajarannya menjadi sangat lebih baik lagi ya Bu ya. Sekarang yang sudah baik jadi lebih baik lagi ya Bu. Ya, mudah-mudahan itu harapan Ya, kita, harapan saya juga Bu dengan semua sekolah mungkin ya. Iya, betul. Mungkin itu aja ya Bu ya untuk yang hari ini pasca observasi saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih balik Pak telah Ya. memberikan banyak masukan-masukan terhadap saya.